Kalau di Al-Barqi menghafal atau mengingat huruf ini cukup dengan menggunakan kalimat. Kalimat apa tuh? Nah, kalimatnya mudah ya. Jadi orang bisa langsung mengingat. Kalimatnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KPI Podcast. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share jika konten ini bermanfaat buat kamu. Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng agar kamu gak ketinggalan informasi dari kami. Bersama saya Intan Rama yang akan nemenin kamu di KPI Podcast. Obrolin aja, jangan dipendam. Ada kabar bahagia buat kamu yang sekarang lagi cari tempat pembelajaran Al-Quran. Dan kali ini aku kedatangan salah satu bintang tamu, dan itu termasuk salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Bandung sekaligus trainer metode Al-Barqi. Siapa lagi kalau misalnya bukan Pak Rahmat. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih episode yang paling kita tunggu-tunggu. Kenapa? Karena kita sebagai seorang muslim layaknya ada adanya pedoman ya, pedoman yang dimana kita harus mengetahui tata cara menyikapinya, pedoman kehidupan kita itu seperti apa. Nih bolehlah dikembalikan lagi sama Pak Rahmat ya, biar kalian gak penasaran. Ayo mulai. Halo Pak Rahmat, mangga bisa dijelaskan nih bagaimana sih seorang muslim menyikapi bahwa pedoman Al-Quran, bukan pedoman Al-Quran, Pak Baliut Kia. Saya lagi deg-degan Pak Rahmat. Bagaimana seorang muslim untuk menyikapi Al-Quran itu seperti apa? Ya, terima kasih. Mungkin mengawalinya dari tentang keberadaan kita ya, kedudukan kita sebagai seorang muslim misalnya. Jadi kalau misalnya dikembalikan pada Al-Quran, itu kan ada satu ciri dari orang bertakwa, diantaranya adalah dia beriman pada Al-Quran. Ya, di surah Al-Baqarah di ayat pertama sampai ayat ke-6. Jadi ciri orang bertakwa itu mulai dari beriman kepada yang gaib, ya, kemudian juga menafkahkan sebagian harta. Nah, nanti ada tentang bahwa salah satunya adalah unzila min qablik, ya. Jadi apa yang diturunkan pada nabi sebelumnya dan Nabi Muhammad tentunya ya. Jadi beriman pada apa yang diturunkan para nabi dan apa yang sebelum diturunkan juga kepada nabi yang lain. Nah, dalam hal ini pasti itu adalah kitab-kitab yang diturunkan. Ya. Nah, sekarang kaitan dengan Al-Quran. Ya. Jadi sekali lagi ciri orang bertakwa itu adalah beriman pada Al-Quran. Beriman pada Al-Quran itu seperti apa? Nah, apakah cukup meyakininya bahwa itu adalah kebenaran atau misalnya itu adalah panduan buat kita dalam hidup atau seperti apa? Nah, setidaknya ini pendapat saya ya, ada kurang lebih 6 cara, 6 sikap kita terhadap Al-Quran. Ya, nah ini nanti mungkin kita bisa melihat kita di posisi mana, apakah sudah 6 semuanya dilaksanakan atau belum. Jadi yang pertama tentu interaksi kita kepada Al-Quran itu adalah membaca. Ya, ini yang paling utama, yang paling awal pasti ya. Membaca. Karena bagaimana kita tahu isinya kalau kita nggak baca kan? Nah, jadi yang pertama adalah membaca, yaitu tilawah. Yang kedua setelah membaca, ya itu kemudian adalah tafhim, memahami. Nah, jadi memahami apa yang kita baca ya. Iya, betul. Syukur-syukur kalau kita sudah bisa bahasa Arab ya. Kalau belum, it's okay. Terjemahannya saja bisa. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama adalah tilawah, yang kedua adalah tafhim. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah tanfiz. Tanfiz ini melaksanakan. Ya. Jadi apa yang kita baca terus yang sudah kita tahu ya sedikit kemudian kita laksanakan, karena kan itu pedoman buat hidup kita ya. Nah, kemudian setelah tanfiz baru tahfiz, menghafalnya. Nah, pindahkanlah Quran itu ke dalam otak kita. Kenapa? Tubuh kita ini seperti handphone ya, perlu di-charge gitu. Ya, harus dicas ya. Nah, Quran ini yang mencas tubuh kita. Jadi rohaninya biar terus tumbuh, berkembang, kuat
dia mesti dicas ya, dan yang pasti ya yang jadi energinya itu adalah Al-Qur'an gitu ya. Nah, itu adalah tahfiz. Jadi menghafal itu sama dengan kita terus-menerus mengingatkan ya, memindahkannya ke dalam hati kita sehingga kita menjadi kuat ya secara mental, karena itu pasti punya pengaruh gitu. Nah, kalau sudah menghafal, nah jangan puas juga dengan menghafal ya. Baru berikutnya taklim, mengajarkannya pada yang lain. Itu yang kelima ya. Iya, yang kelima. Nah, setelah taklim, ini taklim mengajarkan pada siapa yang belum bisa, apa yang belum tahu ya, kita kasih tahu tentang Al-Qur'an dan apa isinya gitu. Yang terakhir baru adalah bertahkim ya. Bertahkim. Jadi memegang prinsip bahwa ya sebagaimana Quran misalnya ya, menjelaskannya kalau ini halal ya kita halal ya buat kita. Tapi kalau menurut Al-Qur'an ini adalah haram ya haram. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, itu Quran ya yang menjadi pegangan. Nah, itu namanya bertahkim. Jadi ada 6T kalau kita silakan ya. 6T. Jadi tilawah, tafhim gitu ya, tanfid, kemudian tahfidz, ta'lim, dan sampai pada tahkim. Begitu. Nah, sekarang tinggal ngukur kita nih pada posisi mana ya. Nah, apalagi dalam suasana pandemik begini kan sebetulnya banyak waktu ya kita untuk membaca, menghafal dan sebagainya. Banyak sekali waktu luang ya yang Allah siapkan, dan menurut kita untuk seorang muslim itu apapun keadaannya itu adalah suatu keadaan yang terbaik gitu. Ya, terbaik, betul, gitu kan? Betul. Nah, tapi pertanyaannya Pak, kalau misalnya di T pertama aja kita udah nggak bisa, mumpung ada trainer dari Al-Barki, gimana nih, boleh tahu nggak sih kita tentang Al-Barki itu seperti apa? Ya, oke, jadi ini menarik ya. Kan orang pasti berpikir bagaimana saya melaksanakan, bagaimana saya menghafal, membacanya belum bisa misalnya ya. Betul. Jadi kalau yang belum bisa ya belajar. Nah, belajar ini banyak sekali sebetulnya metode yang bisa kita jadikan sebagai acuan ya, bagaimana belajar baca Quran begitu. Mungkin dulu kita masih ingat orang tua kita atau siapapun lah yang belajar pada masa-masa ya kita dulu gitu. Itu diajarin misalnya huruf hijaiyah ya. Alif, ba, ta, sa atau a, ba, ta, sa dan seterusnya. Kadang dinyanyikan ya sama anak-anak dan sebagainya. Nah, dengan berkembang teknologi, berkembang pula metodologi. Jadi sekarang orang berpikirnya sudah bagaimana nih supaya bisa mempermudah ya. Mempermudah karena jangan sampai nanti orang mau baca Quran tuh takut. Jadi sekarang udah nggak musim misalnya kita mengajar Al-Qur'an pada anak-anak kita, atau misalnya seorang guru, seorang ustadz ngajarin muridnya terus salah kemudian langsung diberi sanksi, dihukum ya. Misalkan kalau dulu tuh sering salah sedikit dicepret. Nah, istilah Sunda tuh gitu ya. Nah, sekarang udah nggak musim gitu ya. Tapi kita harus mendorong mereka untuk bisa baca. Nah, tinggal metodenya. Metodenya harus bagus. Dan metode ini menarik ya tentang Al-Barki misalkan. Itu salah satu metode. Jadi metode Al-Barki ini bisa digunakan untuk semua kalangan, dari mulai anak-anak sampai orang tua ya. Sampai orang yang 70-an sampai pokoknya orang yang sudah lanjut usia selama dia belum bisa baca Quran dan mau belajar, kita bantu, it's okay ya. Nggak masalah. Anak-anak apalagi ya, itu harus belajar. Nah, jadi nanti metode ini bisa untuk semua kalangan ya. Nah, ini bocorannya sedikit ya. Jadi bagaimana sih belajar Quran metode Al-Barki? Biasanya kan kalau baca Quran tuh pasti mulai dari huruf hijaiyah ya. Dari huruf. Kayak tadi orang menghafal alif, ba, ta, sa dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba yang lain caranya ya. Mengingat huruf ya yang cukup banyak itu 28 ya, itu tidak mesti harus berderet ya. Berurut alif, ba, ta, sa. Kenapa? Bisa saja mungkin orang nanti lupa ya, tertukar hurufnya kan. Antara ja dengan ha dengan kho misalnya masih bingung ya. Tertukar huruf, lupa ya. Atau juga mungkin lama menghafalnya, melelahkan. Nah, kalau di Al-Barki menghafal atau mengingat huruf ini cukup dengan menggunakan kalimat. Kalimat apa tuh? Nah, kalimatnya mudah ya. Jadi orang bisa langsung mengingat. Kalimatnya adalah ada Raja Maha Kaya. Ada Raja Maha Kaya. Oh, itu mah 7 detik ya? Juga ya. Iya, jadi cepat ya, langsung hafal. Nah, jadi dengan kalimat ada Raja Maha Kaya dihitung saja sudah berapa huruf kita ingat. Ada Raja Maha Kaya 8. Oke, berapa 8 huruf sudah kita kuasai? Sudah kita pelajari, ya kan? Iya. Nah, tapi mungkin nanti
orang belum langsung melihat huruf ya, Iya. jadi baru hanya mendengar saja. Nah, kita tinggal bilang aja, oke Pak, Bu, atau oke anak-anak sebelum belajar ada kalimat yang harus diingat dulu. Kalimatnya adalah ada Raja Maha Kaya. Diulang sekali lagi. Nah, gitu. Jadi itu langsung tertanam. Ya, kenapa? Karena kalimat ini meaningful, jadi punya arti. Khususnya untuk orang Indonesia ya. Iya. Nah, Nah. nanti kalau untuk orang bule lain lagi. Ya benar-benar. Ya, Tapi jadi- dari ada Raja Maha Kaya, Ya, berarti betul. ada penjabarannya lagi ke bawahnya. Iya, nanti tinggal dibaca saja. Jadi Oke. kan sudah ada apa namanya buku panduan ya. Iya. Nanti sudah disusun begitu sedemikian rupa sehingga memudahkan orang untuk kemudian membaca. Nah, jadi nanti pengajar, ustadz, instrukturnya itu nggak usah ribet-ribet, nggak capek. Tinggal memberikan bahasa instruksi saja. Baca baris A kolom 1 sampai 4, mulai ulangi sekali lagi dan seterusnya. Gitu. Mudah banget. Nah, jadi ini sebuah kabar baru ya untuk mereka Iya. yang belum bisa baca Quran. Ayo jangan ya nggak ada alasan lah untuk nggak bisa Iya. baca Quran ya, karena metodenya sudah sudah dimudahkan. Iya, sudah begitu. dimudahkan apalagi dengan semakin berkembangnya zaman Iya, gitu ya. betul. Iya. Tapi bisa dikasih bocoran nggak tuh? Ada Raja Maha Kaya tuh kayak gimana nih? Satu aja bocoran. Ya. Oh, bawa ininya nggak? Contohnya gitu. Ya contohnya kita belum Oh ya, belum siap. disiapkan ya, Oke. tapi bukunya sudah ada, bukunya Bukunya sudah. Ini hanya untuk ini saja dulu ya, Iya, apa gambaran. namanya gambaran. Jadi orang yang belum tahu huruf sama sekali, Iya. ya, yang nol misalnya, bisa saja misalkan seorang mu'alaf misalnya yang belum Iya. bisa baca Quran, atau masih yang sudah belajar tapi masih tertukar-tukar hurufnya, kan. Apalagi kalau sudah tua ya, Iya, Masya Allah, itu udah mah. susah itu ya. Iya. Maksudnya pasti lama. Jadi suka ketukar huruf, kadang-kadang bunyi madnya nggak konsisten, bunyi panjang pendeknya. Nah itu kan mesti dari awal. Nah tapi tahap pertama mungkin yang baru belajar itu, nah kalau hurufnya masih ketukar atau belum semua huruf sambungnya dia tahu, nah itu di Al-Barqi itu ya nanti sudah dirancang ya, diarahkan begitu. Oke. Jadi ada Raja Maha Kaya. Nanti dia ketika lihat buku, lihat alat peraga ya, atau misalnya dalam bentuk slide dan sebagainya, itu gampang. Dia tinggal langsung aja melafalkan kalimat yang tadi ya, per huruf. Gitu. Per huruf A. Iya, Raja Maha Kaya itu sudah 8 ya, dia lihat. Nah nanti juga di buku panduannya itu, selain huruf itu berdiri sendiri, juga nanti ada huruf bentuk sambungnya. Nah itulah mengantisipasi nanti kalau ke Al-Quran. Oh, gitu ya, jadi bisa langsung membaca huruf sambung. Oke. Ya, itu tahap pertama ya. Iya, tahap Nah, pertama. bagi orang yang beriman pada Quran itu pasti membaca dulu. Iya benar sih Pak. Tapi kan ini Gitu. buat semua kalangan ya, dari anak Ya. kecil sampai orang tua bisa. Nah Bisa. kira-kira rata-ratanya gitu ya, kapan sih anak itu bisa membaca Quran dan kapan orang dewasa itu bisa lancar membaca Quran dengan metode Al-Barqi? Ya, kalau metode Al-Barqi itu dirancangnya untuk 8 pertemuan. Oh 8 pertemuan. Jadi 8 pertemuan itu seseorang yang nol Sudah. sama sekali akan bisa baca Al-Quran, baca huruf sambung ya, Iya. maksudnya. Kalaupun belum ke Al-Quran langsung, tapi dia sudah bisa membaca, begitu, membaca bentuk huruf sambung, ya, karena Quran kan bersambung semua, gitu ya. Nah itu 8 pertemuan, satu pertemuan itu efektif belajarnya 1 jam. Oh efeknya 1 jam. Tapi untuk anak-anak, Iya. ya nggak mungkin, karena anak butuh main. Jadi nanti ada juga permainannya. Nah kita sudah siap nih, ada kolase, ada menggunting ya untuk anak-anak, dan ada nanti flashcardnya dan sebagainya. Jadi tinggal diperlihatkan saja. Waduh sayang ya, nanti Iya, kita benar. perlu bawa contoh-contoh peraga alat peraga gitu ya. dan bukunya ya. Iya Oke. siap. Berarti nanti akan ada pertemuan lagi kalau gitu Boleh, ya. ya. Semoga Allah izinkan. Amin, amin, Nah amin. untuk kayak gitu, sekarang kan nih masa pandemi kayak gini, di mana orang-orang tuh nggak bisa kumpul Ya. rame-rame kan. Sedangkan waktu trainer biasanya kan Ya. orang-orang tuh ngumpul di satu tempat. Nah gimana sih cara Pak Rahmat sebagai trainer Al-Barqi sendiri untuk menyikapi hal ini? Ya, nampaknya kalau sedang suasana pandemi gini, berarti kan sudah harus menggunakan media ya. Iya. Maksudnya memanfaatkan media online ya. Jadi kita nanti akan coba mungkin membuat satu sistem pembelajaran e-learning Iya. ataupun blended learning ya, yang itu nanti bisa diakses oleh siapapun yang ingin belajar baca Al-Quran ya. Intinya adalah untuk tahap pertama ya mereka mengenal saja dulu tentang ini loh, salah satu cara ya
yang bisa membantu mereka mudah dan cepat belajar Al-Quran, yaitu dengan metode Al-Barki. Pokoknya diingat saja kalimat ada Raja Maha Kaya, itu langsung 8 huruf bisa dikenal. Kalau sudah 8 huruf nanti kan kalimat berikutnya mudah lagi, begitu ya. Nah, jadi di masa pandemik ini ya mungkin bisa ya nanti untuk pembelajaran, dan bagi mereka yang sudah bisa ya tentu memanfaatkan waktunya bisa untuk pokoknya 6 cara tadi, 6 interaksi tadi ya. Jadi yang sudah bisa baca menaikkan tingkatnya sekarang menjadi memahami. Ya, pelajari, bacalah artinya ya. Nah, yang sudah baca-baca artinya ya mulailah coba untuk menghafalnya gitu ya, mengamalkannya gitu. Nah, jadi ini pertanyaan dari aku sendiri sini ya, Pak. Kalau misalnya kita udah terlanjur menghafal, ternyata ketika kita sedang murojaah, itu ada tanda baca yang memang kita kurang membacanya gitu. Misalnya yang harusnya jadi 4 harokat, kita baca 2 harokat. Nah, apakah itu kita harus mengulang dari awal pembelajaran Al-Barki ataukah seperti apa gitu? Sedangkan itu kan sesuatu yang berulang dan menurut aku itu sulit sekali untuk diperbaiki karena sudah terbiasa. Ya, jadi nanti nggak harus mengulang dari awal ya. Jadi pokoknya nanti kita sesuaikan. Misalnya ada orang yang masih tertukar huruf. Nah, berarti yang masih ketukar huruf itu berarti dari awal ya, dikunci dengan kalimat tadi ada Raja Maha Kaya ya. Nah, bagi yang sudah bisa baca begitu tapi belum konsisten atau tajwid panjang pendeknya, tajwidnya atau wakaf dan gitu. wasalnya ya, jadi berhenti dan melanjutkannya. Nah, itu berarti nanti ada memang di metode Al-Barki itu panduan khusus, maksudnya masih dalam satu buku ya, di fase bagaimana untuk mengunci dia konsisten dengan bunyi mad. Nah, misalnya menggunakan teknik Morse. Jadi mana bunyi panjang, mana bunyi pendek dengan 1 ketukan, 2 ketukan dan seterusnya. Jadi bisa diatur ya. Nanti yang belum tahu atau belum konsisten bunyi panjang pendek. Ya, karena masih banyak nih ya. Belum nanti kan soal makhraj, kemudian bunyi a i u dan seterusnya, perpindahannya. Termasuk nanti ada tanda tanda bunyi sukun ya. Bunyi sukun kemudian bunyi syaddah, itu juga penting untuk diajarkan agar tajwidnya betul-betul terjaga begitu. Jadi nggak setiap mahasiswa baru, setiap orang baru itu masuk level yang sama ya, tapi dilihat dulu dari orang itu udah sampai mana nih keterampilan membacanya, kayak gitu. Tapi di Al-Barki sendiri mungkin banyak banget ya yang mualaf kayak gitu. Ada. Jadi saya alhamdulillah ada kesempatan ya pengalaman mengajar beberapa mualaf. Ya, baik yang dari dalam negeri maupun yang luar negeri. Masya Allah. Jadi kita coba pakai Al-Barki dan alhamdulillah ya dalam waktu yang relatif cepat ya. Misalnya 2 atau 3 bulan mereka sudah mulai bisa membaca huruf sambung. Mengenal huruf. Jadi kalau istilah lancar dan tidaknya kan nanti tergantung pada latihan. Latihan yang sering maka insya Allah akan cepat bisa. Nah, tapi yang baru-baru itu ya. Nah, itu alhamdulillah di mungkin 2 atau 3 bulan itu sudah mulai bisa membaca ya kalimat per kalimat walaupun tajwidnya belum utuh misalnya. Nah, itu cukup. Dan pengalaman saya mengajar itu dari anak TK ya yang usianya 5 tahun sampai orang yang sudah lanjut usia 70 tahun itu pernah. Dan alhamdulillah dengan metode Al-Barki mereka terbantu ya, walaupun terkadang juga memang pada beberapa orang itu butuh waktu gitu ya, tapi ya it's okay ya, namanya juga belajar ya. Salah-salah dikit nggak apa-apa gitu. Yang penting terus orang belajar mau gitu. Yang penting istiqomah ya. Aku aja penasaran nih kayak gimana sih metode Al-Barki itu. Jadi buat teman-teman yang penasaran, kita bisa langsung hubungi website apa gitu misalnya? Cukup sementara ini bisa langsung hubungi saya di kontak 0819 ya 1014 2422 itu nomor WA saya. Nah, nanti aja ditulis di deskripsi gitu ya kalian. Nah, buat teman-teman pasti ngerasa ya kalau misalnya aku sendiri jujur gitu ya, ketika membaca Al-Quran itu masih banyak gitu suatu huruf yang memang masih tidak pada tempatnya, masih belum menunaikan hak-hak huruf itu. Karena kan yang setahu Intan gitu, setiap huruf itu memiliki haknya tersebut gitu. Ketika kita tidak menunaikan haknya, ya kita pun berdosa gitu kalau misalnya kita tidak mencari tahu. Jadi apa sih motivasi Pak Rahmat yang ingin kasih nih sama kita, terutama buat aku yang masih
mulai membaca Al-Quran, masih newbie lah istilahnya Ya. mah. Apa nih Pak? Ya, Rima? penting ya. Jadi begini, kita ingin bantu orang yang belum bisa baca, Iya. atau yang sudah bisa baca tapi belum sesuai dengan ilmu tajwidnya, atau juga belum sesuai dengan makhraj hurufnya misalnya ya. Nah, kita ingin bantu. Kenapa? Karena kalau misalnya kesalahan itu dibiarkan, itu kan akan terus sampai kapanpun dia tetap salah. Ya. Iya. Tapi kalau kesalahan itu kemudian kita koreksi, ya dibetulkan, nah insya Allah itu nanti akan ada perubahan. Dan kita nggak khawatir, ya kalau orang sudah bisa baca Quran, kemanapun dimanapun dia pergi, dia pasti akan memanfaatkan kemampuan baca Quran itu, karena dia baca doa harus benar, dia Iya. baca sholat juga bacanya harus benar, ya kan? Mendoakan orang lain juga harus benar, banyak kan? Nah. Iya. Dan nanti apalagi misalnya anak-anak mahasiswa ya harus, karena dia nanti kalau misalnya di masyarakat dia harus memimpin salat jadi imam untuk laki-laki ya. Iya, betul. Atau misalkan kalau untuk perempuannya kan dia nanti jadi ibu, dia bisa ngajarin anak-anaknya. Apalagi guru-guru yang sekarang mengajar anak-anak TK ya atau PAUD itu harus benar-benar sudah bisa baca Quran. Jadi manfaatnya luar biasa. Nah, makanya dari sekarang kesalahan-kesalahan dalam baca Quran yang sedikit, yang kecil itu tetap harus diperbaiki. Kenapa? Karena kalau bacaan salah bisa juga bergeser artinya, bisa Iya, salah. betul sih. Jadi ada beberapa kesalahan Al-Quran yang kadang-kala kita tuh nggak ngeh gitu kalau itu Ya. salah. Dan di Ya. Al-Barqi ini kita dikenalin dulu ya kan? Ya, betul. Jadi sampai nanti juga makhrajnya dibenahi ya. Setelah mengingat 8 huruf pertama itu dengan mudah. Kalimatnya sebenarnya masih ada ya. Ya. Jadi ada Raja Mahakaya, Katawana sama Laba. Katawana sama lamba. Sama Laba. Sama ya. lamba. Tuh, Nah. aku Ada Raja Mahakaya 8 huruf. Iya. Katawana sama Laba juga 8 huruf, ya kan? Nah, 16 cuma ada 2 huruf yang diulang, ya ma dengan H, ya, maka jadi 14 huruf. Itu 14 huruf dikenalkan dan mudah diingat, ya, insya Allah dalam waktu yang sangat singkat. Nah, karena huruf hijaiyah semuanya 28, nah sisanya kan sudah tinggal 14. Iya. Nah, nanti Tinggal mengikuti. 14 sisa huruf ini baru kita gunakan teknik transfer. Jadi dari huruf yang sudah dikenal ke yang belum, dan sekaligus juga nanti makhraj di situ diajarkan. Misalnya ya, contoh perbedaan antara a dengan a. Ya, kemudian da dengan za. Za. Oh. Iya, jadi itu sudah langsung dirancang sehingga nanti siapapun yang belajar itu akan dengan mudah ya dia mengikuti proses-proses pembelajarannya begitu. Dan kalau sudah bisa dan sudah ingat, nanti dia juga mudah untuk baca Quran. Oke. Begitu. Jadi emang Metode benar-benar Al-Barqi. perniagaan yang menurut aku nggak akan pernah berhenti ya. Ketika kita udah bisa, udah belajar, dan tugas selanjutnya adalah kita mengajarkan. Iya, betul. Duh, ini pahala ajariah banget nih. Jadi sayang Iya. banget kalau misalnya teman-teman sekarang masih ragu untuk belajar membaca Al-Quran karena satu huruf aja salah itu bisa mensalahartikan gitu Iya. kan, seperti itu. Oke deh, mungkin untuk saat ini ada closing statement nggak sih dari Pak Rahman sendiri buat Iya. teman-teman semua? Oke, jadi pokoknya teman-teman semua ya, kalau belum bisa baca Quran, ya, ayo kita belajar dengan metode Al-Barqi. Oke. Siapapun, dimanapun, kapanpun, siap. Siap, Masya Allah, tabarakallah. Mungkin segitu aja ya Pak Rahmat dari Oke. aku, dan mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Sampai jumpa di KPI Podcast minggu depan, karena KPI Podcast obrolin aja, jangan dipendam.